Selamat malam sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih dari GPIB Jemaat Ayalon Tegal, Pos Pelayanan dan Kesaksian Bethlehem Comal, bersama dengan saya, Pendeta Ruth Estrelita Ronauli Lukas Tampu Bolon. Dan di malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mengakhiri seluruh aktivitas kita di hari ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami akan mendengarkan sabdamu. Kiranya Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita membuka Mazmur 111. Mazmur pasal 111 ayat 6-10 yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Firman Tuhan menyatakan, kepada umatnya ia menyatakan perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Adil dan benar perbuatan tangannya, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, untuk dilaksanakan dengan benar dan jujur. Dikirimnya pembebasan kepada umatnya, ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, apakah ada manusia yang tidak ingin dan tidak bangga menjadi orang yang berhikmat? Dapat dipastikan tidak ada. Semua manusia menginginkan dirinya menjadi orang yang berhikmat dan bangga kalau bisa disebut sebagai orang yang berhikmat. Mengapa? Karena dengan hikmatlah kita mampu untuk memahami sesuatu. Karena dengan hikmat kita boleh mengerti tentang sesuatu dengan tepat. Dengan hikmat kita juga mampu untuk mempertimbangkan sesuatu dengan tidak tergesa-gesa. Melakukan sesuatu dengan hati-hati dan memutuskan sesuatu dengan pikiran yang jernih. Pintaran atau ilmu pengetahuan yang sangat tinggi sekalipun kalau tidak ada hikmat, bisa saja menjadi kurang bermanfaat dan mungkin bisa menjadi bencana bagi diri sendiri dan juga bagi banyak orang. Karena hikmat itulah yang memampukan setiap orang untuk menggunakan kepintaran dan juga ilmunya dengan tepat dan baik. Hikmat itulah yang memampukan setiap orang untuk menempatkan dirinya dengan tepat di tengah-tengah dunia ini. Berbicara tentang hikmat dari Tuhan, adalah tentang kedekatan dan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dan kemampuan kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain oleh karena tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, orang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai orang yang berhikmat? Firman Tuhan saat ini memberikan jawabannya kepada kita. Sahabat GPIB yang terkasih, Mazmur mengenal Tuhan dengan begitu baik dan ia mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatan dalam kehidupan manusia. Dan itu sebabnya Mazmur 111 ini diawali dengan ucapan syukur yang lahir dari seseorang yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dalam ucapan syukurnya ia menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah kepada umatnya
dengan tujuan agar kumandang pujian kemudian bisa menggema dalam ibadah umat Tuhan. Dan bahkan tekad pemazmur untuk memuji Tuhan tidak hanya secara pribadi, melainkan juga bersama dengan umat Tuhan. Sahabat GPIB, setelah pemazmur menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan bagi umatnya, pemazmur kemudian mengakhiri kesaksiannya di pasal 111 ini dengan sebuah pernyataan, yaitu permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pada ayat terakhir ini, pemazmur menuliskan hal yang sepertinya merupakan kesimpulan, penegasan, dan ajakan dari semua pengalaman yang dirasakannya bersama Tuhan, yaitu bahwa hikmat yang diperolehnya itu berawal dari sikap takut akan Tuhan. Mereka yang hidupnya menghormati Tuhan dan juga mengindahkan titahnya akan memperoleh hikmat. Hikmat yang seperti apa? Hikmat yang merujuk kepada takut akan Tuhan. Hikmat yang berhubungan dengan hidup kudus dan saleh. Hidup saleh di sini bukan berarti kita melakukannya karena takut dihukum, karena takut diteror, dan lain sebagainya. Tetapi mengacu kepada penghormatan dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Pengenalan yang baik kepada Tuhan akan mendatangkan rasa takut kepadanya. Dan semakin seseorang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka semakin takutlah seseorang kepadanya. Dan inilah yang membuat seseorang semakin berhikmat di dalam Tuhan. Pemazmur juga mengatakan bahwa orang yang dipimpin oleh hikmat dari Tuhan pasti memiliki pengertian atau akal budi yang baik. Yang artinya, setiap tingkah laku, sikap, dan perkataannya akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dan orang yang berhikmat akan selalu dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi. Sahabat GPIB, bagaimana kita akan hidup dengan baik? Pilihlah hikmat. Jadikan takut akan Tuhan sebagai titik awal kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Pandanglah segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dengarkan apa yang dikatakan firman-Nya tentang hal itu dan mintalah pertolongannya. Maka kita akan memahami kehidupan. Maka kita akan membuat keputusan dan pilihan yang benar. Lalu bagaimana kita mewujudkan sikap hidup berhikmat? Dengan melakukan 3T. Tahu, taat, dan tinjau. Yang T yang pertama, tahu, berarti kita mengetahui apa yang menjadi ketetapan dan perintah Allah. Sehingga kita mengetahuinya, kita tahu mana yang perlu kita lakukan dan mana yang perlu kita hindari. Setelah kita mengetahuinya, kita akan melakukan T yang kedua, yaitu taat. Karena kita sudah tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, tentunya berdasarkan firman, maka kita menaati perintah-perintahnya. Dan sikap taat inilah yang kemudian mengasah kebajikan dan hikmat dalam kehidupan kita. Apakah cukup dengan taat? Tidak juga. Maka kita masuk ke T yang terakhir, yang ketiga, yaitu tinjau. Apakah kemudian kita yang menurut kita sudah dilakukan, apakah kemudian kehidupan kita yang menurut kita sudah dilakukan dengan baik, taat, sudah benar-benar taat, dan seturut dengan yang Tuhan mau, atau mungkin kita masih memilih-milih, ya, tawar-menawar. Sehingga meninjau atau tinjau ini perlu juga untuk kita lakukan, supaya kita bisa merefresh kembali apa yang kita tahu, merefresh kembali apa yang kita lakukan, yang kita taati itu sekiranya betul atau tidak. Dan perlu kita ingat bahwa hikmat itu tidak datang begitu saja. Hikmat itu bukan sesuatu yang dipelajari selayaknya pengetahuan, ilmu pengetahuan.
Melainkan hikmat adalah sesuatu yang kita minta dari Tuhan, yang adalah sumber hikmat itu. Maka, sahabat GPIB, malam hari ini, lewat firman Tuhan kita terpanggil untuk mengejar dan memiliki hikmat Allah. Kita terpanggil untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki sudut pandang yang tepat, mampu memilah serta memilih yang seturut dengan kehendak Allah. Tuhan sang sumber hikmat akan senantiasa memampukan kita juga untuk hidup dalam takut akan Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita kembali bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, kami akan memperoleh hikmat. Kami mohon Bapa, biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan sekadar kami dengar, tetapi kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar, kami mau taat sampai akhir. Dan biarlah firman-Mu ini tetap tinggal dalam hidup kami. Berkati istirahat kami di sepanjang malam ini, sertai kami dengan penyertaan Tuhan sampai kami memasuki hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita.